Dan berikutnya kita telah terhubung dengan koresponden Iwan Hermawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Iwan, apakah sudah ada rilis terkait dengan hasil otopsi keempat jenazah kakak beradik yang diduga dibunuh ayahnya? Ya baik, terima kasih Rizky. Dan memang sampai saat ini belum ada informasi terbaru terkait hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 4 jenazah yang ditemukan meninggal dunia dan diduga dibunuh oleh ayahnya itu. Namun demikian memang otopsinya sendiri sudah selesai dilakukan, akan tetapi itu juga masih harus dilakukan semacam pemeriksaan lagi atau penggabungan pemeriksaan karena memang dari hasil otopsi itu kemudian juga harus juga dicocokkan juga dengan hasil pemeriksaan laboratorium karena seperti kita ketahui untuk keempat jenazah ini memang dilakukan pemeriksaan laboratorium juga seperti pemeriksaan histopatologi, toksikologi, DNA dan lain sebagainya dan untuk menunggu hasil laboratorium ini memang diperlukan waktu yang cukup lama seperti misalnya untuk toksikologi itu saja itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Jadi memang kita masih harus bersabar untuk mengetahui secara pasti bagaimana meninggalnya keempat jenazah bocah tersebut dan bagaimana mereka meninggal dan kemudian juga sampai saat ini yang kita ketahui sampai saat ini adalah mereka dari kepolisian juga sudah menyebutkan bahwa keempat jenazah ini meninggal sekitar 3 atau 5 hari sebelum ditemukan. Nah, jika kita misalnya mundur dari ditemukannya keempat jenazah itu pada hari Rabu kemarin dan kemudian pada hari Minggu sebenarnya pihak kepolisian pernah mendatangi TKP atau ke tempat kejadian karena adanya laporan KDRT dan di situ terlihat masih ada anak-anak tersebut, jadi bisa jadi kemungkinan keempat anak ini memang meninggal pada sekitar hari Minggu, Senin ataupun hari Selasa. Jadi perkiraannya untuk waktu meninggalnya seperti itu dan diduga juga mereka meninggal secara bersamaan. Itu pernyataan dari pihak kepolisian, tapi untuk mengetahui secara pasti penyebab yang membuat mereka kemudian meninggal dunia itu memang kita masih harus menunggu lebih jauh. Akan tetapi dengan hasil otopsi ini sudah selesai, sebenarnya dari pihak keluarga bisa saja kemudian mengambil jenazah kemudian untuk dimakamkan. Akan tetapi begitupun sampai saat ini kami dan juga teman-teman wartawan di sini tidak melihat adanya misalnya dari pihak keluarga ataupun dari pihak lain yang akan mengambil jenazah untuk dimakamkan. Dan selain pemeriksaan terhadap jenazah, dari pihak kepolisian juga tentu melakukan pemeriksaan terhadap ayah 4 jenazah tersebut yang juga tersangka dan sampai saat ini kondisinya memang dikabarkan sudah cukup membaik akibat dari luka-luka tersebut. Akan tetapi sebenarnya Rizky yang penting adalah selain untuk mengobati dari luka fisiknya, yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan psikologis. Karena mengapa? Karena ini tentunya akan terkait dengan status pidananya begitu. Karena seperti kita ketahui, jika memang dilakukan secara sadar, si tersangka ini melakukan secara sadar dan tidak mengaku gila ataupun hasil psikologinya tidak menunjukkan bahwa ia mengalami kegilaan, tentu itu bisa dilanjutkan kasus pidananya. Karena seperti kita ketahui, dalam kasus pidana, dalam hukum pidana kita, orang gila itu tidak bisa untuk dihukum pidana. Oleh karena itu nanti selain untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi, motivasi dan lain sebagainya, dan itu diperlukan kesehatan yang fisik dari si tersangka, tentu polisi juga harus memeriksa secara psikologis di si tersangka ini. Karena memang ini akan terkait dengan status hukum yang nantinya akan dikenakan kepada dirinya. Rizky. Iya, baik Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.